Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Pak Yois. Di sini saya mengajar pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Di samping itu juga Bapak akan mengajar kalian ekstra kepramukaan. Di sini saya sebagai pembina. Sebentar lagi saya akan presentasikan kegiatan apa saja yang akan kita jalani ya dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Yang pertama, slide yang pertama, kita akan berkenalan dulu mengenai sejarah kepramukaan internasional. Nah, ini adalah Robert Baden-Powell ya. Kelahiran gerakan pramuka di dunia dimulai pada tahun 1907 ketika Robert Baden-Powell mengadakan perkemahan kepanduan pertama di Kepulauan Bronsea, Inggris. Nah, dia juga menulis buku namanya Scouting for Boys pada tahun 1908 dan diedarkan pada tanggal 15 Januari 1908 oleh penerbit Horace. Pada tahun 1920 dibentuklah Dewan Internasional yang mempunyai 9 anggota dan kantor pusatnya berada di London, Inggris. Kemudian Dewan Internasional berubah menjadi Biro Kepanduan Sedunia. Nah, di sini adalah salah satu titik di mana kepanduan dunia itu mulai berdiri, ya, yang disebut World Scout Bureau yang di tahun 1958 ada di kota Ottawa, Kanada. Nah, pada tahun itu juga tepatnya tanggal 1 Mei 1958 kantornya berpindah ke Jenewa, Swiss, dan kepalanya yaitu Hubert Martin, Kolonel J.S. Wilson dan juga Spree dan Land, Dr. Lasio, kemudian ada Eduardo Lutz, kemudian Scott Deer. Nah, beliau-beliau ini adalah beberapa pencetus ketika berpindah yang menggodok pramuka di internasional itu lebih maju. Nah, yang berikutnya ini adalah sejarah kepramukaan di Indonesia. Nah, sejarah lahirnya ini berawal dari berdirinya cabang Netherlands yang disebut juga NPO yang kemudian berubah namanya menjadi Netherlands Indies Pandivinders yang artinya adalah Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Nah, kalau tadi di internasional ada beberapa tokoh, di Indonesia pun juga ada beberapa tokoh yang menjadi penggagas untuk pramuka di Indonesia itu semakin berkembang, yaitu salah satunya Mangkunegara ya, yang memprakarsai berdirinya organisasi kepanduan pada tahun 1916 di Indonesia. Pada saat itu penduduk Jepang ya yang membubarkan beberapa giat daripada Mangkunegara untuk mendirikan kepanduan milik Indonesia ini. Tapi setelah Jepang pergi, pramuka ini kembali aktif ya, kembali aktif di tahun yang sama 1916. Nah, itu sekilas sejarah tentang kepramukaan dunia dan Indonesia. Nah, ini ada yang perlu diperhatikan ya adik-adik sekalian, cara memasang badge atau logo pada baju pramuka, khususnya kalau sekarang kita itu masuk di golongan penegak. Kalau di SD ada siaga, di SMP ada penggalang. Nah, sekarang kita di SMA atau SMK ini bisa disebut penegak atau
nanti kalau kalian sudah lulus ujian, kamu bisa mendapat yang namanya Pandega seperti itu. Nah, di situ bisa dilihat sendiri ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Masalah bed, saya rasa ini juga tidak terlalu sulit karena kalian di SMP bahkan di SD juga sudah dijelaskan mengenai penempatan ya bed dan tanda kecakapan. Next. Nah, apa sih tujuan ekstrakurikuler pramuka ini ya? Dari Dinas Pendidikan, bahwasanya tujuannya yang pertama adalah meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik. Yang kedua, mengembangkan bakat dan minat didik dalam upaya pembinaan pribadi menuju pembinaan manusia yang seutuhnya. Fungsinya apa kegiatan ekstrakurikuler pramuka ini? Yang pertama adalah fungsi untuk pengembangan. Nah, fungsi pengembangan itu bisa memperluas minat, bakat, dan kepemimpinan. Jadi di pramuka ini pengembangan ini sangat meluas sekali ya, sangat meluas sekali. Artinya karena ketika kalian sudah terjun di pramuka, maka otomatis perluasan minat, bakat, dan kepemimpinan itu akan digodok sehingga kalian benar-benar menjadi seorang leader seperti itu. Kemudian selain ada pengembangan, ada sosial. Nah, sosial itu terdiri dari internalisasi nilai moral dan sosial. Jadi etika, norma, sopan santun dan lain sebagainya bisa kalian dapatkan di pramuka. Karena kita semua itu berjiwa sosial di pramuka. Kemudian rekreatif, freelance, menggembirakan dan menyenangkan. Apa maksudnya? Nah, relax, menggembirakan dan menyenangkan, kita bisa bertemu dengan banyak saudara maupun teman yang baru, dan kita juga bisa bertukar yang namanya pengetahuan berkaitan dengan kepramukaan ketika kalian sudah terjun di satuan karya atau saka seperti itu. Persiapan karir, pengembangan kemandirian, keberanian, kapasitas, kemampuan. Nah, ini bisa kalian terapkan ketika kalian nanti masuk di dunia kerja. Kalian bisa dengan sendirinya akan mengupgrade yang namanya pengembangan kemandirian kalian, keberanian, kapasitas, dan kepemimpinan kalian ketika kalian sudah mengikuti dengan sungguh-sungguh ekstrakurikuler pramuka. Nah, ini adalah sistem pendidikan bagi peserta didik ya, seperti yang kakak sampaikan tadi. Ada di tingkat SD ada siaga ya. Siaga ini adalah mula, bantu, dan tata. Itu nama satuan tingkatnya yang nantinya ujung tombaknya berkaitan pada pramuka Garuda. Tapi prosesnya lebih lama ya, lebih lama. Sama halnya dengan penggalang, ada ramu, ada rakit, terap ya. Satuannya apa? Ada purwa, ada madya, ada utama. Itu satuan tingkatan ya, adik-adik sekalian, yang nantinya tetap mengarahnya pada pramuka Garuda. Nah, di penegak ini hanya ada dua, Bantara dan Laksana. Bantara dan Laksana ini sama dengan penggalang ya. Untuk tingkat satuannya ada purwa, madya, dan utama. Apakah purwa, madya, dan utama? Purwa, madya, dan utama itu adalah istilahnya kecil ya, sedang, dan besar. Artinya apa? Yang sudah memiliki wawasan yang luas ya, setara istilahnya Laksana, maka dia sudah disebut utama. Tapi kalau dia baru masuk ingin ke Laksana, maka dia harus mengikuti namanya dari purwa dulu, baru ke madya, baru nanti ke utama. Dan itu dia akan dikembangkan lagi ke satuan karya atau saka ya, dia bisa mengembangkan keilmuannya di berbagai macam. Untuk Pandega juga sama, ada tingkatan purwa, madya, dan utama, atau yang bisa disebut skill lah, seperti itu. Next. Nah, apa bahan didiknya? Bahan pendidikannya kita memakai yang namanya SKU ya, atau SKK. SKU adalah syarat yang wajib dipenuhi oleh seorang calon anggota gerakan pramuka
untuk memperoleh tanda kecakapan umum atau TKU, semacam sertifikat ya. Kemudian syarat kecakapan khususnya adalah syarat yang wajib dipenuhi oleh seorang pramuka untuk memperoleh tanda kecakapan khusus. Ketika kalian semua bisa istilahnya mencintai sesama, bisa menjaga uang dengan baik di kepramukaan sebagai bendahara, maka kalian akan mendapat yang namanya SKK, yang nantinya akan mendapat TKK tersebut, seperti itu. Nah, bagaimana SKU dilaksanakan? Dalam bentuk kegiatan latihan di gugus depan atau di luar gugus depan, SKU tersusun menurut golongan usia pramuka. Di situ bisa kita lihat ada SKU pramuka siaga 7 sampai 10, 3 tingkat. Kemudian SKU pramuka penggalang 11 sampai 15 tahun, ada 3 tingkatan. Kemudian SKU pramuka penegak 16 sampai 20 tahun, ada 2 tingkatan. SKU pramuka pendeka 21 sampai 25 tahun, ada 1 tingkatan, seperti itu. Nah, karena kita sudah masuk di penegak, maka kita harus mengetahui filosofi daripada penegak itu sendiri. Penegak adalah anggota muda gerakan pramuka yang berusia 16 sampai 20 tahun. Secara umum usia tersebut disebut masa sosial atau konstam, atau disebut juga masa remaja awal, yaitu masa pencarian jati diri, memiliki semangat yang kuat, suka berdebat, berkemauan kuat, dan relatif sulit dicegah kemauannya apabila tidak melalui kesadaran rasional. Ada kecenderungan agresif dan sudah mengenal cinta dengan lawan jenis. Nah, dalam kita mengikuti gerakan pramuka di SMK Kristen Harapan Sejati, maka kita juga harus mengerti yang namanya materi dasar kepenegaan ya, atau pramuka penegak. 1. Ambalan penegak. Ambalan adalah satuan kelompok pramuka penegak yang terdiri atas 12 sampai 32 anggota pramuka dari penegak. Kata ambalan berasal dari bahasa Jawa ambalam balan, yaitu kegiatan yang dilakukan terus-menerus oleh sekelompok orang. Maksudnya apa? Ketika kita sudah masuk menjadi warga anggota ambalan SMK Kristen Harapan Sejati, maka nanti ketika kita sudah masuk regu, maka kita juga harus bersedia untuk mengembangkan kepramukaan di gugus depan kita. Dengan cara apa? Yang pertama kita masuk. Oke, sekarang kita masuk ke materi dasar pramuka penegak. Ada beberapa materi yang perlu kita ketahui. Yang pertama mengenai ambalan penegak. Apa sih ambalan penegak itu? Ambalan adalah suatu kelompok pramuka penegak yang terdiri atas 12 sampai 32 anggota pramuka penegak. Kata ambalan berasal dari bahasa Jawa ambalan-ambalan, ya ini kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh sekelompok orang. Nah, yang perlu kita pahami di sini adalah ketika kita sudah menjadi seorang anggota daripada pramuka SMK Kristen Harapan Sejati, maka kita sudah masuk satuan gugus depan. Nah, kalau sudah masuk di satuan gugus depan, berarti kita juga harus bisa istilahnya memberikan diri kita untuk menjadi dewan ambalan, ya, untuk menjadi dewan ambalan. Salah satu yang akan memprakarsai pramuka di SMK Kristen Harapan Sejati ini untuk mengatur segala kegiatan pramuka di SMK Kristen Harapan Sejati. Nah, yang kedua kita belajar tentang sangga pramuka penegak. Kelompok kecil dalam ambalan penegak disebut sebagai sangga yang beranggotakan 4 sampai 8 anggota pramuka penegak. Kata sangga berarti penopang. Jadi kita harus dipecah-pecahkan ya, harus dipecah-pecahkan jadi beberapa pasukan ya, bisa disebut seperti itu. Kemudian yang ketiga ada dewan penegak atau dewan ambalan yang seperti kakak sampaikan di awal tadi.
untuk mengembangkan kepemimpinan dan mengikut sertakan dalam pengambilan keputusan bagi pramuka penegak, dibentuklah suatu Dewan Ambalan Penegak yang dipimpin oleh ketua laki-laki yaitu pradana, ya. Jadi kalau perempuan itu namanya pradani, kalau laki-laki pradana itu. Kemudian yang kedua, ada seorang pemangku adat atau penjaga kode etik ambalan atau juru adat. Yang ketiga, ada seorang kerani, ya, sekretaris. Kerani ini adalah sekretaris. Kemudian yang keempat adalah seorang bendahara atau juru uang. Materi yang keempat, yang dasar adalah peminatan di dalam gerakan pramuka. Terdapat lembaga-lembaga yang dapat memberikan pendidikan khusus yang menjurus kepada peminatan yang disebut dengan satuan karya atau saka. Di Indonesia ada 8 saka yang bisa kalian ikuti dan itu bebas. Boleh berpindah, Kak. Kalau saya mau ke Sakabari terus ke Bakti Usaha bisa, silakan. Ya, silakan. Yang pertama ada Sakabari. Di sana mengajarkan mengenai minat kebaharian atau kelautan. Kita belajar tentang kelautan, geografis di dalam laut, sistem laut itu seperti apa. Kemudian Saka Bakti Usada, minat pelayanan kesehatan. Ini biasanya terjun ke masyarakat untuk melihat, ya, biasanya mohon maaf untuk orang-orang yang kurang mampu biasanya diberikan pelayanan kesehatan khusus. Kemudian ada Saka Bayangkara, minat kebayangkaraan berkaitan dengan hukum dan kemasyarakatan. Kemudian ada Saka Digantara, minat kedigantaraan, keangkasaan, berarti udara, ya, berhubungan dengan udara, pencemaran limbah udara dan lain sebagainya, dia yang akan terjun langsung untuk menindaklanjuti. Kemudian Saka Kencana berkaitan dengan minat keluarga berencana, ini juga sama seperti Bakti Usada, dia akan terjun ke masyarakat langsung. Kemudian ada Saka Taruna Bumi, minat ketaruna bumian berkaitan dengan pertanian, perikanan dan peternakan. Kemudian ada Saka Wana Bakti, sama kehutanan juga di sini, ya, minat tentang kehutanan. Kemudian yang terakhir ada Saka Wirakartika, minat tentang kewirakartikaan berkaitan dengan alam. Ini sebenarnya sama, ya, jadi Saka Taruna, Saka Wana, Saka Wira ini sama, satu istilahnya materinya satu arah, ya, berkaitan dengan alam sekitar seperti itu. Nah, di SMK Kristen Harapan Sejati terdapat materi pokok, ya. Materi pokok apa yang diajarkan di sini? Yang pertama adalah tali temali, mengenai simpul, ya, mengenai simpul ada pangkal, ada tali pangkal, tali jangkar, perusik dan lain sebagainya. Kemudian kita juga belajar P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan ketika kita berada di hutan atau kita melihat seseorang sedang jatuh. Kemudian yang ketiga tentang materi berkemah. Berkemah menggunakan alat yang seadanya, tapi kita tetap bisa tidur dengan nyenyak tanpa kena hujan dan lain sebagainya. Nah, kita ajari itu. Yang terakhir adalah peta pita. Peta pita sendiri fungsinya adalah kita membuat sebuah peta konsep yang terperinci dengan jelas, arah yang tepat dengan menggunakan peta ini. Biasanya kalau kita lihat di undangan, dia itu disebut peta pita. Di belakang undangan kalau kita melihat ada beberapa gambar peta, nah itu disebut peta pita. Kita bisa membuat sendiri seperti itu. Nah, ini adalah pesan dari kakak, ya. Ketika kalian sudah masuk menjadi warga Ambalan SMK Kristen Harapan Sejati, maka kalian harus jadi pramuka yang takut akan Tuhan. Yang kedua, jadi pramuka yang cinta akan tanah air. Yang ketiga, jadilah pramuka yang berbudi pekerti luhur. Yang keempat, jadilah pramuka yang mempunyai cita-cita dan masa depan yang cerah. Sekian anak-anak presentasi dari Bapak mengenai program kita ke depan.
tentang ekstrakurikuler kepramukaan. Salah satu pesan dari Bapak yang perlu kalian ingat adalah jangan lupa luangkan waktu untuk berolahraga 15 menit pada pagi hari dan sore hari untuk meningkatkan imunitas tubuh kalian. Tetap jaga protokol kesehatan dan tetap atuhi aturan dari pemerintah. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Tintin. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Dewan Guru dan juga staf dan staf karyawan, serta yang kami banggakan rekan-rekan OSIS serta adik-adikku yang berbahagia. Di kesempatan kali ini saya sebagai Ketua OSIS akan memberikan sambutan kepada adik-adik sekalian mengenai acara MPLS yang kita selenggarakan pada tahun ini. Untuk para adik-adik yang baru masuk sekolah, kalian akan mengikuti masa pengenalan sekolah yang dipandu oleh Bapak Ibu Guru serta kakak-kakak kelas kalian. Masa pengenalan lingkungan sekolah di sini tidak akan membuat adik-adik sekalian menjadi takut atau menyusahkan adik-adik sekalian. Di sini sebaliknya kita akan memberikan bimbingan kepada adik-adik, pengarahan serta pengenalan lingkungan sekolah yang secara maksimal agar adik-adik sekalian bisa mengikuti dan beradaptasi terhadap lingkungan sekolah secara cepat. Saya rasa sebagai selaku Ketua OSIS cukup sampai di sini saja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo, selamat pagi adik-adik kelas 10. Selamat datang di SMK Harapan Sejati. Semoga di acara MPLS ini kalian dapat tetap semangat walaupun dijalani secara online. Saya Joseph Stefanus dari kelas 11 TI ingin menyampaikan kepada kalian, bagi yang ingin menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab dan disiplin, bisa gabung di OSIS SMK Harapan Sejati. Kami akan menunggu kehadiran kalian. Tetap semangat dan jangan lupa berdoa untuk mencapai cita-cita kalian. Terima kasih, selamat pagi. Halo adik-adik kelas 10, selamat datang di SMK Kristen Harapan Sejati ya. Saya Wulan dari 11 AKL 1. Meskipun kita semua berkenalan secara daring lewat MPLS ini, semoga di awal yang baru ini kalian semua tetap mempunyai jiwa, semangat, dan berjuang untuk mencapai cita-cita kalian. Untuk kalian yang ingin menjadi seorang pemimpin dan agent of change, jangan lupa untuk bergabung di OSIS SMK Kristen Harapan Sejati ya. Tetap berdoa, semangat, dan patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Selamat menjalani MPLS. Halo teman-teman semua. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang di SMK Kristen Harapan Sejati Surabaya bagi teman-teman peserta didik baru sekaligus peserta MPLS tahun 2021. Teman-teman apa kabar semua? Ya, saya berharap bahwa meskipun di tengah pandemi COVID yang sedang tidak bersahabat dengan kita, tetapi saya sangat berharap setiap kita selalu sehat dan terhindar dari virus COVID yang sedang menyerang setiap dari kita ini. Oke, perkenalkan saya Marni. Saya alumni SMK Kristen Harapan Sejati angkatan yang kedua, jurusan akuntansi. Saya berasal dari Keva Mananu, Nusa Tenggara Timur. Ayo, ada yang bingung kah itu di mana? Tapi terlebih saya ingin menyapa adik-adik saya. Halo adik-adik saya yang dari Keva Mananu juga. Iya, sedikit bercerita, saya adalah salah satu alumni yang puji Tuhan memperoleh kesempatan untuk memperoleh beasiswa untuk melanjutkan pendidikan jenjang S1 di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Saya mengambil jurusan akuntansi dan sebentar lagi akan memasuki semester yang ke-7. Pertama-tama saya mau tanya dulu,
bagaimana perasaan teman-teman sekalian menjadi murid baru SMK Kristen Harapan Sejati? Takutkah? Ada perasaan takut? Adakah perasaan cemas? Adakah perasaan gugup? Atau yang ada hanya perasaan semangat yang kayak, Kak, saya bersemangat sekali untuk mulai bersekolah di SMK Kristen Harapan Sejati Surabaya. Wah, itu patut kakak acungi jempol. Kenapa? Karena sedikit cerita. Dulu pas saya mulai bersekolah di SMK Kristen Harapan Sejati Surabaya, perasaan saya itu yang pasti adalah saya takut, dan yang kedua adalah saya minder. Kenapa takut? Saya takut kalau saya itu tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, dengan lingkungan sekolah yang baru, lingkungan tempat tinggal yang baru, dan sistem pembelajaran yang mungkin agak baru dan agak berbeda bagi saya. Minder. Kalau minder kenapa, Kak? Gitu kan. Nah, kalau minder itu karena ibaratnya kakak tuh merasa bahwa saya tuh merasa bahwa seperti dalam analoginya, seperti dalam perlombaan, teman-teman seangkatan itu mereka itu berlari, sementara untuk startnya saya itu merangkak. Jadi saya itu merasa bahwa saya itu memiliki ketertinggalan yang cukup jauh dibandingkan dengan teman-teman seangkatan. Nah, kemampuan saya merasa demikian karena saya sadar bahwa kemampuan pengoperasian komputer saya itu sangat minim, cukup minim. Nah, sehingga pada saat saya masih bersekolah di SMK Kristen Harapan Sejati, awal-awal bersekolah, berapa bulan, 2 bulanan pertama, itu setiap kali pulang sekolah, kalau ada tugas yang berhubungan dengan cari jurnal, atau cari artikel, atau cari apa yang di internet gitu. Jadi biasanya meskipun tugasnya hanya copy paste, tetapi biasanya saya itu pulang sekolah ke warnet untuk mengerjakan tugas sekaligus mulai belajar mengoperasikan komputer. Terlepas dari keterbatasan, ketertinggalan yang saya rasakan, Bapak Ibu guru dan teman-teman saya menciptakan lingkungan belajar yang membuat saya merasa bahwa saya diterima di lingkungan ini, dan saya tidak merasa bahwa saya diperlakukan beda karena saya memiliki keterbatasan kemampuan seperti yang saya alami di awal-awal mulai bersekolah. Dan itu semua menuntun saya untuk belajar, untuk melampaui keterbatasan saya dengan berbagai macam pembelajaran yang dilakukan di SMK Kristen Harapan Sejati, yang juga sangat menekankan pentingnya pertumbuhan karakter yang baik. Sehingga harapannya kita lulusan SMK Kristen Harapan Sejati tidak hanya kompeten dalam bidang jurusan yang kita tekuni, tetapi juga memiliki karakter yang baik. Pesan saya kepada teman-teman sekalian adalah bahwa jika saya bisa, maka teman-teman pun pasti bisa. Dan saya percaya teman-teman memiliki kesempatan dan kemampuan yang jauh lebih baik dari yang saya miliki, dan sehingga teman-teman memiliki kesempatan yang jauh lebih besar untuk memperoleh berbagai hal baik yang tentunya layak teman-teman dapatkan selama teman-teman bersekolah di SMK Kristen Harapan Sejati Surabaya. Akhir kata saya ucapkan selamat datang dan selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom.
Perkenalkan, nama saya Eka Anggraini Christian. Saya adalah alumni angkatan 2017 SMK Kristen Harapan Sejati. Bisa dikatakan saya adalah alumni pertama dari SMK Kristen Harapan Sejati. Awalnya saya tidak pernah menduga akan masuk ke sekolah kejuruan karena sebelumnya saya memilih dan ingin sekali masuk ke dalam sekolah negeri dan juga sekolah menengah atas. Tetapi Tuhan punya rencana lain ternyata. Banyak proses Tuhan yang harus saya lewati dan akhirnya Tuhan izinkan saya bertemu dengan keluarga besar SMK Kristen Harapan Sejati. Saat mengikuti MPLS, sama seperti kalian hari ini, jelas adalah hal yang berat dan sulit bagi saya karena harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan juga teman-teman yang baru. Tetapi lama-kelamaan Tuhan izinkan satu persatu teman muncul dan menjadi sahabat saya. Nah, tidak hanya teman saja, tetapi guru-guru di SMK Kristen Harapan Sejati itu sangat-sangat perhatian sekali. Setelah melewati 3 tahun yang berharga di SMK Kristen Harapan Sejati, banyak hal yang bisa saya pelajari. Terkhusus ketika kami melewati masa-masa yang sulit, kami terus diajar untuk saling mendukung satu sama lain. Bapak Ibu guru yang mengajar kami memiliki hati yang benar-benar melayani. Rasa kekeluargaan inilah yang membekas di dalam hati saya secara pribadi. Puji Tuhan, berkat dari Tuhan dan dibantu oleh SMK Kristen Harapan Sejati, saya boleh diperkenalkan dan juga dibantu untuk masuk ke Universitas Kristen Petra Surabaya untuk lebih memantapkan panggilan saya menjadi seorang guru. Sekarang adalah tahun terakhir saya berkuliah dan sekarang saya juga sedang menjalankan panggilan Tuhan dalam hidup saya di salah satu sekolah dasar Kristen di Batam menjadi seorang guru. Untuk kalian yang mengikuti MPLS pagi ini, jika di antara kalian ada yang merasa masih khawatir dan juga ragu, ingatlah tentang satu hal. Jika Tuhan sudah tempatkan kalian di SMK Kristen Harapan Sejati, berarti Tuhan punya rencana yang besar dan baik untuk kehidupan kalian di masa yang akan datang. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan andalkan Tuhan selalu. Tuhan Yesus memberkati.